dengan nyanyi-nyanyi gitu. Halo, selamat pagi, sobat sehat di rumah. Ini adalah podcast kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia. Ini adalah podcast yang pertama. Kita akan membahas di sini tentang mitos dan fakta tentang donor darah. Bersama saya Iwan Yusukar untuk menemani Anda untuk acara podcast kita hari ini. Bersama narasumber kita yaitu Dr. Hendra Abad. Ya, selamat pagi Kak. Nah, beliau ini adalah dokter jaga di IGD Rumah Sakit Sari Mulia, juga sebagai tim mutu Rumah Sakit Sari Mulia, dan sebagai kepala bidang pelayanan medis Rumah Sakit Sari Mulia, Dok ya. Ya, betul Kak. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Kak. Apa kabar, Dok? Baik Kak. Begini, Dok. Ini kan seperti kita ketahui, donor darah di Indonesia itu sangat perlu sekali, dokter. Jadi diperlukan pendonor-donor yang lebih banyak gitu. Tapi sayangnya, Dok, di Indonesia tuh banyak mitos yang beredar gitu. Biasanya ada mitos atau berita hoax bahwa donor darah itu bisa menyebabkan kurang darah, habis darah gitu, Dok. Jadi kita di sini mengangkat, dokter, apa sih benarnya itu donor darah itu, dokter? Kemudian benar nggak mitos yang ada di masyarakat seperti itu, gitu? Iya. Nah, jadi begini, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada dokter. Apa sih, Dok, donor darah itu? Ya, jadi donor darah itu adalah suatu proses proses pengambilan darah. Itu bisa secara sukarela ataupun dengan tujuan tertentu ya, seperti itu ya. Dan proses pengambilan darah intinya. Jadi itu dilakukan nanti kemudian akan disimpan di unit darah atau di bank darah ya di rumah sakit, dan itu biasanya nanti kita kerjasama juga sama organisasi dari pemerintah seperti itu, seperti PMI gitu ya, untuk melakukan donor darah tersebut. Oke, kemudian, Dok, apa, Dok, semua orang bisa donor darah gitu, Dok? Nah, jadi kalau dibilang semua orang bisa donor tuh enggak, Kak. Karena memang donor itu ada syarat. Ada syaratnya ya. Cuman kalau cewek cowok bisa semua. Cuman memang ada kategori-kategori yang enggak semua, setiap cowok cewek itu pasti bisa. Jadi seperti kayak kategori umur, Kak. Kategori umur itu dia menurut sumber itu antara 17 sampai 60 tahun. Nah, jadi kalau lebih kecil dari 17 juga nggak boleh. Lebih tua, di atas lansia gitu ya, di atas 60 tidak bisa juga ya. Terus kemudian harus memang, yang jelas sekali memang harus sehat jasmani, rohani juga ya. Karena proses donor darah itu memerlukan itu. Terus kemudian tidak sedang dalam kondisi penyakit tertentu. Jadi banyak, Kak, kalau kita mengacu pada Permenkes seperti itu, banyak sekali sih kondisi-kondisi penyakit yang bisa menjadi halangan untuk dilakukannya donor darah. Cuman yang biasa kita standar ya dilakukan pemeriksaan itu udah seperti screening hepatitis, hepatitis B dan C biasanya. Terus kemudian screening untuk HIV, Kak, HIV ya. Terus kemudian sifilis juga seperti itu. Itu standar sekali biasa untuk diperiksa. Terus kemudian ada juga dari kriteria tekanan darah, Pak. Jadi kalau tekanan darah itu biasanya ya itu batasnya antara 120 sampai 160. Terus untuk yang sistol, terus kemudian yang diastolnya tidak lebih dari 120. Kemudian, Dok, ini ada juga pertanyaan itu. Apakah ibu hamil dan menyusui, Dok, tidak bisa menggunakan transfusi darah, Dok? Mengapa, Dok, sebabnya, Dok? Oh ya jelas, kalau ibu hamil itu memang nggak boleh transfusi darah. Cuman secara Permenkes bilang itu bisa, tapi setelah 6 bulan melahirkan, Kak. Jadi kita tahu sendiri bahwa fisiologis ibu hamil kan juga anemia, Kak. Sedangkan tujuan dari donor kan gitu ada produk darah dari tubuh kita yang istilahnya kita donorkan, kita diambil untuk keluar. Biasanya sih kalau komposisi darahnya sekitar 350 cc sampai 450 cc. Jadi kalau ibu hamil, dia kan HB-nya memang otomatis fisiologis itu turun, Kak, di bawah 11 kadang-kadang. Kalau dilakukan donor, nah takutnya ini juga akan memperparah kondisi anemia dari ibu hamil. Yang mana sebenarnya ibu hamil anemia ini kan sebenarnya kondisi fisiologis. Nah, tapi kalau beliaunya donor, lebih berbahaya mungkin efeknya. Seperti itu. Jadi memang kalau ibu hamil tidak disarankan. Dok, ya. Betul, tidak disarankan. Tapi masih bisa kalau menurut Permenkes itu ya, tentang penyelenggaraan transfusi darah itu bisa 6 bulan pasca melahirkan itu bisa. Melahirkan ya setelah ibu hamil ya gitu kan. Kemudian juga ini, Dok, ya. Apakah benar, Dok, donor darah hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali, Dokter? Oh, tidak, Kak. Jadi donor darah itu dia ada batasannya. Jadi menurut sumber juga ada yang dari laki-laki sama perempuan itu juga bisa beda. Kalau laki-laki batasnya bisa sampai 6 kali dalam 1 tahun, perempuan 4 kali. Kenapa? Karena gini, jadi kita kan tahu proses pembentukan sel darah merah itu makan waktu sekitar 3 bulan. Nah itu jadi itulah alasan sebab kenapa kita transfusi darah itu
biasanya kan proses degradasinya 120 hari, tapi pembentukannya 90 hari. Oke, Jadi, iya dok. nah itulah kenapa kalau donor itu secepat-cepatnya itu biasanya seminimalnya itu 3 bulan sekali. Jadi nggak benar kalau cuma Iya, satu setahun kali dalam sekali setahun, ya. enggak. Iya, Jadi itu bisa, cuman ya istilahnya disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Bagi teman-teman ada juga yang bisa donor 2 kali dalam 1 tahun, 3 kali dalam 1 tahun seperti itu kan. Jadi Oke. bagus Iya, aja dok. lebih dari 1 Oh, kali. iya, Cuman iya. batas maksimal memang 6 kali dalam 1 Satu tahun. tahun. Jadi nggak benar ya 1 tahun Iya. ya. Bisa dok Iya. ya, bisa 2 kali 1 tahun ya dokter Bisa, ya. bisa. Jadi dok, kan ada vegetarian dok orang gitu dok. Nah, Iya. jadi dok, apakah seorang vegetarian tidak bisa makan transfusi darah dokter karena kurangnya besi katanya? Karena mereka Nah, vegetarian ini gitu. ini kan tadi kan judulnya Iya. fakta atau mitos ya. Iya, Jadi yang ini sebelumnya kan masuk gitu. apa ini? Masuk Kalau apa ini sih gitu? termasuk mitos, Kak. Ah, Jadi mitos ya. vegetarian itu kan artinya kan dia tidak makan produk daging atau hewani Iya. ya. Jadi masih nabati aja. Kemudian sayur-sayuran terutama ya. Jadi orang pada sayuran ini memang protein yang dari hewani dia tidak dapat, tapi bukan berarti kondisi itu menyebabkan dia jadi tidak bisa transfusi, enggak. Iya. Karena kan tadi ada juga tuh. Nah, salah satu syaratnya kan memang HB lebih dari 12,5 biasanya atau batasnya 17. Nah, kalau orang dengan VG dengan HB-nya cukup, HB-nya cukup terus kemudian usianya masuk ya, tidak menderita penyakit tertular seperti itu, menular, terus kemudian juga istilahnya sehat jasmani, fisik dan sebagainya, boleh. Jadi vegetarian itu bukan kan sering bilang nih kalau orang vegetarian itu sering kurang zat besi misalnya gitu kan. Enggak. Jadi memang itu bisa. Tetap bisa, tapi kan tetap di screening, ditapis. Jadi setiap orang yang mau donor itu pasti akan dilakukan screening dulu. Baik dari usianya, terus kemudian jenis kelamin dan ya itu biasanya pemeriksaan mungkin tensi, terus kemudian dicek golongan darahnya, terus kemudian HB-nya dicek seperti itu, Kak. Jadi selama dia masuk kriteria yang itu, seorang vegetarian boleh melakukan transfusi darah. Mitos jadi itu. Mitos ya dok ya. Mitos, Karena ya. kan kadang beredar gini loh. Saya cuma makan sayur gitu. Iya. Nggak mungkin zat besi tinggi gitu. Jangan Iya. makan daging. Iya, Berarti betul. artinya saya takut juga donor darah. Sebenarnya enggak dok ya. Iya, Cuma enggak. mitos ya. Nah, Mitos. Jadi boleh seorang Oke. vegetarian pemakan daging saja Iya, bisa gitu ya. iya. Juga boleh, enggak ada Iya, masalah. artinya penting syarat-syaratnya tercukupi untuk donor Iya. darah gitu dok ya. Iya, Oke betul. dokter. Kemudian dok ini dok. Ada lagi pertanyaan dok. Wanita yang sedang menstruasi dok. Nah kan tidak boleh melakukan transfusi darah. Kenapa gitu dok? Nah, ini kalau Kan wanita yang sedang menstruasi atau haid gitu ya. Iya. Ya ini kan pada kondisi fisiologisnya juga mengalami perdarahan. Oke. Ya. Jadi kok suatu kondisi yang mengalami perdarahan itu memang disarankan untuk tidak. Jadi kapan tapi boleh istilahnya wanita tuh boleh pasca haid. Iya. Biasanya tuh 2 minggu, Kak. 2 Iya. minggu pasca haid dia boleh untuk transfusi. Tapi pada saat haid memang tidak disarankan untuk istilahnya melakukan donor darah karena biasanya kan kita tahu nih kalau haid itu kan jumlah perdarahannya bervariasi ya, tapi yang normalnya antara 60 sampai 80 cc. Oke. Jadi sedangkan kita ditarik keluar untuk donor itu kan 350 sampai 450 cc. Jadi kita kalau komponen darah di dalam tubuh kita ya itu sekitar 5 liter. 5 liter. Jadi kalau diambil segitu kan 1/10-nya ya cukup lumayan lah untuk rasa untuk buat yang wanita yang sedang haid. Jadi memang tidak disarankan pada saat sedang haid. Pasca haid 2 minggu boleh gitu transfusi ya. darah. Boleh, enggak ada Jadi masalah. karena memang keluar darah haid itu kayak Iya, jadi memang fisiologisnya kan juga sedang Iya, mengalami perdarahan dan perdarahan. menyebabkan komponen darah atau komposisi darahnya juga berkurang sehingga tidak disarankan untuk donor darah gitu, Pak. Nah ini dok, Oke. ini menarik juga dokter. Ada statement mengatakan dokter, Iya. donor darah apakah bisa untuk program diet dokter? Kadang kan orang nih berpikir diet nih, oh saya bikin Iya, cepat iya, bagus gitu, Ini pernah dengar. donor darah saja gitu. Iya, iya. Nah ini gimana dokter? Gitu. Jadi kalau menurut teori memang Kak ya, Iya. itu mitos. Oh mitos. Nah Mitos. iya. Iya. Jadi kita boleh melakukan diet itu, kita bahas diet dikit Kak ya. Ya diet. Jadi diet itu kan memang harus dilakukannya kontinu, Pak. Iya. Jadi nggak bisa maksudnya kita 1 kali donor darah terus kemudian Kurus gitu ya. kurus. Nggak ada seperti itu. Iya. Bahkan setelah kita donor itu kan istilahnya teman-teman dari PMI ya misalnya seperti itu yang menyelenggarakan kan PMI biasanya nih. Itu akan memberikan kita suplemen-suplemen tambahan seperti kayak telur, susu gitu ya, suplemen yang lain, zat besi dan lain-lain. Itu tujuannya apa? Supaya mengembalikan komposisi darah kita. Jadi kalau setelah kita donor terus kita nggak makan dan tidak diberikan suplemen tambahannya juga akan berisiko juga buat kita maksudnya seperti itu. Jadi tidak tepat. Nah, kalau misalnya dia memang kalau dari donor darah itu salah satu efeknya bisa menurunkan berat badan itu benar. Itu benar, ya. tapi bukan untuk program diet. Diet ya. Nah, salah besar itu. Jadi kalau memang pengen diet ya memang makanannya harus dijaga, terus kemudian jadwal
mungkin kita butuh bantuan olahraga seperti Iya. itu. Diet ini kan kompleks sekali, Kak. Iya. Gizi harus diatur, mungkin aktivitas harus diatur seperti itu. Tapi sekali lagi salah kalau orang berpikiran donor darah. Iya. Kemudian itu juga bagus untuk diet, salah sekali, Iya. benar. Tujuan utama donor itu bukan untuk diet, tapi Iya. memang untuk istilahnya kita menolong kepada sesama, kemudian kan secara istilahnya darah itu berproses 120 hari didegradasi, kemudian kita melakukan donor darah itu juga sesuatu yang baik untuk kesehatan, tapi bukan untuk diet. Iya. Jadi artinya masuk mitos ya dok ya, Mitos itu. bahwa donor Nggak darah itu benar. untuk program diet gitu. Betul, salah. Jadi masuk mitos, tetap diet sesuai dengan aturan gitu dok ya, Iya. bukan dengan donor darah gitu. Hewan kan tahu nih gimana Iya, diet, jadi iya kan? artinya kan kita diet itu ada syarat tertentu ya dok ya. Iya, betul. Oke. Jadi nggak benar Kak itu Kak. Iya, nggak benar ya. Iya. Iya. Nanti kalau mau diet bisa lapor sama Kak Iwan atau kita. Jadi dok, ini ada juga tuh orang takut untuk di masyarakat dok. Donor darah dok katanya apakah bisa mengakibatkan pendonor kehabisan darah gitu dokter? Karena takut ya, kalau diambil darah saya habis darahnya gitu dok. Salah. Salah gitu, Saya Dok, sudah ya. sebutkan kan tadi Iya. kan. Gitu. Jadi donor itu satu kali donor Heeh. itu maksimal darah yang ditarik sekitar 350 cc Iya. sampai 450 cc. Jadi kalau dibandingkan jumlah seluruh darah yang ada di tubuh kita 5 liter. Iya. 5 liter aja sekitar 5 Iya. sampai 6 liter gitu kan. Berarti kan 1/10 juga nggak nyampe, Kak. Iya. Nah, jadi setelah kita mengalami kehilangan darah, itu tubuh akan mengalami mekanisme fisiologis, itu akan dilusi. Jadi darahnya akan dipertahankan tetap 5 liter tapi Iya. bisa lebih encer. Nah, karena itu kita akan dikasih suplemen-suplemen supaya seperti kayak misalnya telur, susu itu supaya mengembalikan komposisi Iya. darahnya seperti itu. Tapi tidak habis. Iya. Tidak habis. Iya. Bisa habis darah bukan karena donor, Donor, tapi iya. karena kasus tertentu misal kecelakaan gitu ya. Iya. Terus kemudian ada luka terbuka lebar Iya. dan mengakibatkan perdarahan Perdarahan. yang Yang terus aktif ya, berlangsung, ya. ya ongoing bleeding misalnya gitu, kayak kita kan Iya. sering ketemu di IGD tuh. Oke, Jadi itu yang bisa mengakibatkan habis darah. Tapi kalau donor jelas tidak. Dia kan pakai jarum, Iya. ditusuk ya, Iya. ada ukurannya tertentu, Ha-ha. kantongnya juga Iya. ada ukurannya. Iya. Begitu ukurannya penuh udah habis kan Top ya. dicabut. Ah. Habis itu kan kita akan melakukan bebat tekan supaya maksudnya perdarahannya berhenti Kak. Nah, udah habis itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi Iya. salah Betul besar sekali. kalau dibilang wah donor itu akan mengakibatkan darah. habis darah. Jadi masuk mitos ya dok ya. Mitos itu. ya. Bukan Jadi fakta ya. Jadi kita Jangan lebih menghalangi. menekankan gitu. Makanya kadang biar sobat sehat di rumah gitu Iya. tahu bahwa memang donor darah tidak menghabiskan darah. Tidak Itu mitos ya menghabiskan dok ya. Betul. Karena memang ada ukurannya dok ya. Ada ukuran. Ada ukurannya. Iya, dan itu tidak maksudnya dok Iya. kalau misalnya kita donor 2 kali nggak boleh. Iya. Memang 1 kali dalam 1 kali episode. Iya. Baru boleh lagi kan 3 bulan kemudian. Iya. Nah, gitu Kak. Iya dok. Kemudian dok ada lagi dok pertanyaan itu dok. Nah ini kan apakah dok pendonor akan terkena penyakit setelah melakukan transfusi darah dokter? Nah ini ini. kan mungkin beranggapan dok dia setelah transfusi darah pendonor akan kena penyakit gitu dok. Nah, jadi Gimana dokter itu? ini juga mitos Kak. Oke. Ada namanya IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Oke. Ya. Yang Gimana itu mana dokter nggih? Ya. itu akan di screening dulu Kak. Jadi di screening pada saat kita kan kalau mau donor kan nggak serta-merta tiba-tiba langsung ditusuk gitu kan. Iya. Jadi kan kita datang dulu ke unit donor darah Iya, PMI misalnya gitu iya. ya. Jadi terus kemudian di screening, mengisi formulir Iya. Kak. Nah, pada saat mengisi formulir itu salah satunya bersedia dilakukan screening yang namanya IMLTD tadi, infeksi Iya. menular lewat transfusi darah. Darah. Jadi seperti apa? Oke. Seperti sifilis, HBsAg, mungkin hepatitis gitu ya, hepatitis Iya. B dan C. Iya. Kemudian HIV. Oke. Nah, ini adalah tipe-tipe penyakit yang ditakutkan bisa menular lewat transfusi darah. Jadi itu kalau sudah di screening yang dinyatakan dia non reaktif atau misalnya negatif, Iya. orang itu bisa boleh langsung untuk transfusi darah. Otomatis kan aman tuh dari transfusi itu. Yang ditakutkan tuh bukan malah kita mendapatkan penyakit dari rawat transfusi darah, Iya. tapi kitanya yang tidak tahu kondisi kita itu akan berpotensi menularkan terhadap orang lain. Kita Iya. kan nggak tahu nih. Iya. Misalnya buat kita yang kerja di rumah sakit kan kita beresiko Iya. terhadap infeksi seperti tadi. Karena Iya. itu kita selalu menggalakkan teman-teman untuk pakai APD dong, APD Iya. dong, misalnya kayak gitu. Iya. Supaya apa? Supaya kita sendiri aman dan suatu saat kalau misalnya kita mau melakukan donor, kita juga aman dari infeksi menular tadi gitu. Jadi Nah, terus juga kenapa saya bilang tidak akan menularkan sesuatu? Karena alat-alat yang dipakai untuk melakukan transfusi itu dijamin kesterilannya, Pak. Jadi jarum untuk nusuknya itu akan dari tempat yang steril ya. Kemudian teman-teman petugas yang melakukan juga akan menggunakan APD sarung tangan. Jadi aman. Jadi tidak benar setelah kita transfusi kita tertular sesuatu. Nah, tujuan dari screening malah supaya kita yang pengen donor itu tidak
berbahaya produk darahnya seperti itu. Iya. Oke? Oke dok. Iya. Jadi kan artinya kita sudah aman sama sekali dok. Betul, Ya. betul, Baik betul. pendonor yang menerima donor ya dok ya. Karena Iya. memang sudah screening, artinya sudah dipilah-pilah. Oh Iya. ini darah yang sehat, ini yang sakit gitu dok ya. Betul. Jadi sebelum dikasih ke ke yang minta transfusi, darah si pendonor juga diperiksa dulu gitu. Betul. Nah, Yang itu, sakit nggak akan Iya, lolos jadi seleksi. kan Jadi artinya tidak jadi dipakai. jangan khawatir artinya. Jangan Jadi khawatir. sudah benar-benar screening oleh petugas PMI Iya, gitu dok ya. betul. Ya, dok, ini kan dok berhubungan dengan transfusi darah gitu, donor Iya. darah. Itu kan pakai jarum nih dok ya. Iya, Nah, betul. jarum ini kan ditusuk sifatnya nih. Iya. Ada beranggapan tuh, donor darah sakit sekali. Gimana gitu dok rasanya? Jadi gini, Heeh. kalau proses sakit itu kan panjang ya patofisiologinya dari mekanisme nyeri itu gitu. Hmm. Jadi memang donor darah merupakan suatu tindakan invasif. Jadi invasif Iya. itu maksudnya sebenarnya berisiko akan mencederai dari si pasien maksudnya. Iya. Jadi kan itu kan ditusuk ya Iya. soalnya. Jadi akan menimbulkan rasa sakit. Ah. Jadi itu tindakan invasif. Dan memang benar bahwa jarum yang digunakan pada transfusi darah atau donor, maaf donor gitu ya. Iya. Itu berbeda dengan jarum-jarum yang biasa kita kalau misalnya kita periksa ke lab gitu kan, Iya. diambil kan jarumnya rada kecil tuh. Itu Atau kan. misalnya si pasien kadang, aduh dok kalau diinfus tolong pakai jarum yang kecil aja gitu kan. Ya Iya. memang semakin kecil jarum itu memang resiko nyerinya lebih kecil. Lebih Lebih kecil. kecil. Tapi pada saat kita transfusi, mohon maaf donor Donor darah, darah ya. itu kan kita tujuannya kan istilahnya mengambil produk darah yang dari dalam tubuh untuk Iya. ditampung di dalam kontainernya. Oke, iya. Nah itu kita membutuhkan jarum yang memang lebih besar. Yang biasa dipakai itu gauge 16 sampai 17 Oh mungkin ya, ya. ukurannya dok Jadi ya. ukurannya. Jadi kalau biasa kita buat ambil darah kan atau infus itu kan biasa jarum ukuran 22, Iya. 24 gitu kan Kak. Iya. Jadi antara 16 dan 17 makin rendah nomornya tuh memang makin besar. Sehingga luas medan yang ditusuk itu juga lebih besar. Iya. Tapi kalau dibandingkan rasa nyerinya ya sama. Sama aja gitu. Sama Kak, ditusuk jarum 23 sama 24 atau misalnya sama 16 ya sama aja gitu. Jadi tidak benar bahwa maksudnya kalau sakit sekali donor gitu. wah sakit sekali Enggak ya. Dan sekarang itu kan istilahnya untuk teknik-teknik ya kayak teknik-teknik Iya, itu. plebotomi seperti itu. Iya. Itu kan juga akan dilakukan terus-terusan apa istilahnya kemampuannya diasah terus ya kan biasa kan Iya. kalau kita di rumah sakit kan ada tuh misalnya buat setiap tahun tuh Iya. refreshing untuk Iya. apa namanya perawat-perawat misalnya melakukan cara penusukan infus seperti itu kan yang jarum melakukan gitu ya. akses ver gitu. Jadi Iya. nah itu teman-teman yang di sana yang melakukan untuk unit pendonor itu juga seperti itu. Jadi mereka akan berusaha memberikan kenyamanan. Iya. Rasa sakit tidak bisa dicegah, tapi mereka akan mencoba meminimalkan rasa Iya. sakit itu. Jadi kalau dibilang sakit banget, jadi aman aja Aman kok. saja. Aman. Jadi buat teman-teman yang mau donor gitu, jangan takut pada rasa Iya. sakitnya karena begitu sudah ditusuk udah selesai. Nah, jadi Mm-mm. ada juga bilang seperti digigit semut kayak gitu ya. Ya boleh gitu ya. Tapi Jadi semutnya artinya 100, 1000 gitu. Sobat sehat rumah gitu. Betul, Bahwa artinya betul, memang ditusuk itu sakit cuma nggak terlalu sakit gitu seperti yang dibayangkan oleh sobat sehat di rumah gitu. Enggak, ya. lebih sakitan sakit gigi. Nah, gitu. Jadi artinya memang untuk teknik penusukan sudah diajarkan sih. Memang betul-betul Betul. bagaimana cara penusukannya. Iya. Mungkin diajarkan oleh yang menusuk cara relaksasinya, Betul sekali. distraksinya diajarkan Iya. lagi. Jadi itu Sampai mungkin tempat-tempatnya. membantu. Ya, itu membantu untuk si pendonor biar lebih rileks ya. Dok, Lebih ya. rileks ya. Tempatnya kan disediain juga Kak, Iya. yang lebih nyaman, Nah, dikasih jadi kan bantal artinya seperti itu. Kalau sakit itu standar gitu dok Iya, ya. Oke. Jadi dok, kan ada orang dok mengonsumsi obat tertentu gitu. Dok. Iya. Nah, jadi apakah orang tersebut dok bisa untuk transfusi darah gitu dok? Nah, jadi memang kalau dia kan nah ini salah satu obat- syarat tadi Kak. Iya. Jadi syarat pendonor adalah tidak sedang dalam pengobatan tertentu Iya. kecuali multivitamin ya. Iya. Atau sejenis kayak imunomodulator kayak vitamin. Kan Mm-mm. mohon maaf nih. Kita ini kan pasca pandemi ya. Iya. Jadi pasca pandemi ini kan banyak orang-orang yang bertanya, "Aduh, vitamin apa sih yang bagus, Dok?" Iya. Kita sambil bahasa Banjar gitu ya. Hmm, "Dok, ini ulun nih biasa sakit-sakitan, Dok, kayak ini Iya. pakai apalah maksudnya kayak Iya. gitu nah supaya nyaman nih awak Nah, nih." iya. Ya memang kita sarankan mungkin 1 kali sehari itu mengkonsumsi ya Nah, multivitamin Oke, seperti itu. Iya. Untuk yang mengkonsumsi seperti itu tidak apa-apa Kak, tetap donor. Nggak ada masalah. Masalah ya. Selama masuk syaratnya yang tadi. Iya. Bagus, Ah. HB-nya bagus juga, Iya. tidak sedang menderita infeksi menular dan Iya. sebagainya ya. Banyak sih Ah. syaratnya tuh. Iya. Nah, terus tapi kalau bagaimana dengan mengkonsumsi misalnya kita ambil contoh buat antikoagulan seperti itu, Pak. Jadi kan ada orang dengan konsumsi misalnya platelet ya kayak misalnya Iya. clopidogrel, aspirin Iya. seperti itu ya. Jadi yang seperti itu memang nggak boleh. Nggak boleh. Yang seperti itu harus dihentikan dulu minimal 3 hari. 3 hari dok ya. Tapi yang disarankan juga 2 minggu. Jadi konsumsi obatnya stop 2 minggu baru boleh donor dengan syarat-syarat yang tadi.
Nah gitu, jadi nggak ada masalah sih, cuman tidak boleh langsung. Jadi misalnya pasti itu akan ditanyakan juga sama petugas screening-nya, Kak, "Pak, Iya. mungkin atau Ibu yang pengen donor saat ini sedang konsumsi obat apa?" Misalnya gitu. Iya, heeh. "Oh iya Dok, saya ini ada darah tinggi," misalnya gitu ya, atau sedang dalam treatment nih, misalnya minum antibiotik. Nah itu memang disarankan tidak dulu, biasanya ditunggu 3 hari, maksimal 2 minggu, baru boleh donor. Nah gitu. Ya. Ini Dok, ini kan kita ada sih sobat sehat yang transfusi darah atau donor darah kita maaf, donor Ya. darah. Jadi mengatakan gini Dok, apakah setelah donor darah harus istirahat 1 hari gitu Dok? Istirahat 1 hari full gitu, habis dia donor Iya, iya, darah iya. gitu. Apakah memang seperti itu dokter harus istirahat 1 hari? Oh Atau gimana enggak, dokter? enggak Kak. Iya. Jadi, pada saat memang ada produk darah yang keluar ya. Jadi, Iya. dibilang istirahat memang kita pembatasan aktivitas, lebih ringan aja. Tapi bukan berarti maksudnya habis kita donor terus kita bed rest total gitu, Iya, enggak. kadang itu kan kadang Enggak. Jadi itulah kenapa Heeh. setelah kita donor, itu teman-teman dari PMI pasti akan ngasih kan, maksudnya Iya. suplemen-suplemen, Iya, terus pendonor juga disarankan, "Pak, Iya. nanti minum air," seperti itu. Heeh. Itu supaya tetap kita bisa beraktivitas seperti Iya. biasa. Jadi, anggapan bahwa maksudnya kita setelah donor terus kemudian harus istirahat total itu tidak benar. Iya, itu. Kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi memang ada kiat-kiat tertentu. Jadi misalnya hindari merokok, Heeh. ya terus kemudian hindari alkohol dalam 24 Iya. jam gitu ya. Terus kemudian, ya harus minum banyak air Iya. seperti biasa 10 sampai 12 gelas misalnya Iya. gitu ya, yang gelasnya sekitar 300-an. Jadi kan kurang lebih, sekitar 2000-an cc Iya. seperti itu, 2000 sampai 2500 cc. Jadi harus seperti itu, Oh, Kak. iya. Tetap bisa aktivitas. Jadi Iya. Pak, pas kita donor nih, kita misalnya di jam kerja gitu ya. Iya. Habis kita donor terus kita masuk kantor Iya. lagi, nggak ada Iya. masalah. Iya. Nggak ada masalah. Tapi apabila kita setelah, masuk kerja terus kemudian seperti bergejala, mohon maaf ya, Nah, pusing iya. atau seperti apa pasca donor, ya ada baiknya mungkin kita istirahat atau memeriksakan diri kita ke pusat kesehatan yang terdekat. Iya. Seperti itu. Jadi tidak benar harus 1 hari Dok ya? Enggak, Kalau gini, Dok, enggak. misalnya Dok, satu kantor dia donor, satu kantor gitu. Ya Satu off hari dong. istirahat, tutup dong kantor jadi. Iya, tutup kantor, jadi ya, enggak. seperti itu. Jadi Tidak benar, tidak benar. Seperti itu ya, Dok ya. Tidak Bukan benar. seperti itu. Kadang kan pemikirannya kita ubah mindset-nya gitu. Iya. Jadi mungkin cukup istirahat. Istirahat, makan pembatasan cukup, aktivitas ya. dibatasi, Betul, nutrisi betul. kita penuhi, mungkin bisa beraktivitas Dok ya. Tetap nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Ini Dok pertanyaan juga Dok, apakah Dok anak-anak bisa donor darah Dokter? Nah, jadi kalau anak-anak ini, memang dalam kategori, Kak. Jadi Iya. anak-anak tuh, umur 20 juga ada yang masih dibilang anak kan sama Iya. orang tuanya. Nah, tapi batasan tadi. Batasan ya. Batasannya umur itu 17 sampai 60. Oh. Nah, kalau dari kolegium di anak ya, Iya, misalnya di Indonesia sendiri tuh kalau anak itu menurut peraturan itu biasanya sampai 18 tahun kurang sehari. Iya. Tapi kalau dari bagian donor darah tuh mensyaratkan 17 tahun. Jadi kalau di bawah itu kategori anak-anak tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi memang ada tinggi badan tertentu 156 sampai 158 cm ya, terus kemudian usianya harus masuk. Usianya. Kalau anak 12 tahun gitu Iya. pengen donor nggak bisa. Jadi kalau untuk anak-anak itu istilahnya bukan donor. Jadi kalau dia memang harus melakukan proses donor, ada plebotomi gitu ya. Nah, itu untuk medis. Jadi bukan untuk darah si anak dipakai untuk istilahnya buat yang lain, untuk mendonorkan pasien yang lain misalnya gitu. Enggak. Jadi jelas bahwa untuk anak-anak di bawah yang 17 tahun tadi nggak bisa. Oh, jadi Kecuali untuk kondisi medis tertentu, Kak. ya, jadi memang anak-anak ada syarat tertentu Dok ya. Iya, belum Ada bisa. syarat mungkin dari tadi yang berapa, Iya. tinggi badan berapa, Iya. berat berapa gitu Dok. Jadi Iya. yang diperbolehkan mungkin Betul. kriteria gitu. Iya, Tapi di bawah betul. itu nggak boleh Dok ya. Betul. Nah. Kalau berat kalau nggak salah sekitar 45 kilo. Oke, nah itu jadi mungkin sobat sehat semua mungkin sudah tahu semua. Mungkin ada satu untuk bisa melakukan donor darah gitu Dok ya. Iya, Nah, betul, Jadi Dok, betul. kan darah diambil Dok ya, diambil disimpan di dalam kantong. Iya. Nah, di kantong ini kan apakah dia ada masa expirednya gitu Dok? Oh, ada. Ada. Oke, Buat seperti apa kita itu, ya? mungkin kan kayak Iwan sendiri kan kita Iya. tugas sama-sama di rumah Iya. sakit, Kak. Jadi kan mungkin pengetahuannya memang tidak terbatas pada petugas-petugas medis Iya. biasanya dan petugas yang melakukan donor darah. Hmm. Jadi darah itu pada saat pengambilan kan nanti akan dikasih label. Maksudnya tanggal pengambilannya tanggal Iya. donornya tanggal sekian. Iya. Kemudian produk darah ini akan istilahnya akan diproses. Hmm. Karena proses donor darah tuh memang cuma satu kali, Kak, yang diambil whole blood. Oh, iya. Nah, tapi istilahnya produk darah yang dibutuhkan oleh pasien-pasien ini kan bisa beda-beda. Bisa PRC, ya kan? Iya. Bisa terus kemudian trombosit, bisa plasma. Nah, seperti itu. Leukosit juga. Nah, ini
istilahnya kalau disimpan dalam suhu ruangan itu sekitar 4 jam. Kalau nggak salah ya, kalau Iya. mungkin sekitar 4 jam Iya. itu boleh di suhu ruangan yang sudah diproses ini ya. Oke. Tapi kalau ada lagi, kayak kita di rumah sakit kan kita punya bank darah rumah sakit. Nah itu nanti akan disimpan dalam lemari pendingin, itu bisa tahan lebih lama lagi seperti itu. Ya jadi memang ada masa expirednya. Memang masa expired. Jadi misalnya ada pasien lagi dirawat, ambil donor darahnya hari ini, baru dipakai 1 minggu. Nah itu dicek dulu kalau misalnya memang ketahanan masa expirednya bisa sampai, itu mungkin masih bisa digunakan produk darahnya. Tapi tetap diawasi juga Kak, kan ada reaksi transfusi darah, bisa beresiko. Produk darah apapun meskipun dia dalam posisi aman, tetap ada risiko reaksi transfusi darah. Nah tapi kalau untuk expirednya sendiri itu memang ada Kak. Nah tapi biasanya nanti akan dilabel sama teman-teman dari orang PMI seperti itu. Iya. Jadi nggak selama itu. Jadi maksudnya donor hari ini bisa dipakai sebulan lagi enggak? Itu. Jadi artinya kita ada poin expired juga Dok ya. Ada. Juga. Jadi Ada. memang aman gitu Dok ya. Aman artinya sudah ada labelnya dari petugas Betul. PMI-nya. Oh ini darah sudah expired belum. Jadi tidak asal kasih ke pasti yang minta donor Dok ya. Pasti. Karena pada saat pengambilan produk darah itu juga nanti akan kan ada petugas seleksi Kak. Jadi maksudnya mereka mencocokkan ini golongan darahnya sudah sesuai yang diminta sama yang tersedia. Terus kemudian identitas si pasien yang mau dilakukan transfusi darah juga sama dengan darah yang didonor. Terus kemudian resusnya seperti itu Kak. Terus kemudian lagi expired date. Jadi kalau sudah lewat pasti akan dikembalikan. Mereka pasti akan kasih darah fresh yang masih berlaku, yang masih bisa dipakai. Ya aman Dok ya. Aman. Jangan khawatir ya yang yang minta donor yang dilakukan transfusi darah gitu. Betul. Jadi Dok, ini mungkin terakhir Dok ya. Dokternya ada punya atau kiat-kiat dokter untuk sobat kiat-kiat di rumah gitu supaya memberikan motivasi gitu bahwa aman untuk kita gitu Dok. Ada kiat-kiat tertentu. Oke, jadi ini anggapannya kayak closing statement gitu. Jadi mungkin biar sobat sehat di rumah, ya nggak apa-apa ternyata gitu. Oh ya itu untuk sosial mungkin atau untuk membantu kehidupan orang lebih baik lagi itu mungkin dokter gitu. Betul. Mungkin ada kiat-kiat tertentu, silakan dokter. Kak sendiri pernah donor nggak? Pernah saya. Nah, itu kan otomatis kan pasti ngerti kan ya. Jadi mungkin kita dari yang medis ya, dalam hal ini kita di podcast ini kita akan sarankan lah buat teman-teman bahwa maksudnya yang pertama dulu jangan takut untuk melakukan donor darah. Nah itu yang penting ya Dok. Jangan takut. Berani Kenapa? Dulu ya. Karena kita tahu sendiri ya, kita setelah melalui pandemi COVID itu salah satunya kan juga ada transfusi Kak. Transfusi itu plasma konvalesen itu kan dari donor darah Kak. Nah jadi bayangkan donor darah itu bisa menyelamatkan nyawa. Jadi darah yang teman-teman donorkan itu pasti akan dimanfaatkan dengan baik dan untuk keberlangsungan kehidupan teman-teman atau orang-orang lainnya gitu loh. Jadi jelas bahwa kalau banyak sekali manfaat donor darah itu kayak pertama menjaga kesehatan, kemudian darah kita sendiri akan didegradasi oleh limpa dengan umur 120 hari sehingga donor darah juga membantu kesehatan. Ya terus kemudian salah satunya tadi juga bisa membantu menurunkan berat badan ya. Nah terus kemudian untuk resiko-resiko penyakit yang dengan terkait dengan darah itu juga lebih akan berkurang seperti itu. Dan yang paling penting Kak, itu jelas produk darah itu sangat membantu Kak. Kita tahu kita tinggal di negara tropis kan ya. Jadi Indonesia ini 2 musim. Musim penghujan sama musim kemarau. Kalau musim penghujan kan memang kan banyak kasus DBD Kak. Nah, ini kan banyak sekali yang nyari produk darah. Bayangin kalau yang permintaannya 1 hari 50, tapi produk darah cuma ada 10. Wah, kan banyak sekali nyawa-nyawa yang mohon maaf dalam kategori mungkin gawat bisa tidak tertolong. Oleh karena itu kalau kita rajin mendonor, produk darah tersedia di PMI, kita juga secara tidak langsung menolong orang Kak. Meskipun kita tidak kenal sama orang itu gitu. Jadi sesuatu yang sangat mulia kayak sesuai dengan kita punya nama rumah sakit mulia. Tadi mulia kayak. Oke, gitu Kak mungkin Kak. Dok. Gini Dok, terima kasih dokter atas hari ini. Oke, terima kasih kembali Kak. Sobat sehat di rumah, itu tadi beberapa fakta dan mitos tentang donor darah gitu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sehat di rumah gitu. Iya, betul. Apabila sobat sehat di rumah ingin transfusi donor darah, bisa saja yang mungkin punya diagnosa atau penyakit tertentu gitu Dok. Dia harus kontrol ke dokter dulu. Betul. Memeriksakan kesehatannya dulu gitu. Jadi artinya aman lah. Jadi aman untuk si pendonor, aman untuk ini donor gitu Dok ya. Nah, jadi beberapa fakta dan mitos tadi sudah dikupas oleh Dr. Hendra Dokter. Oke Dok, terima kasih Dok atas waktu kesempatan datang ke podcast kita. Terima kasih kembali Kak. Pembahasan yang sangat menarik dan sangat jelas sekali Dokter. Baik. Sobat sehat di rumah, terima kasih. Mungkin ini diskusi kita dengan Dr. Hendra mengenai mitos dan fakta tentang donor darah.
Semoga bermanfaat untuk sehat di rumah, tetap semangat, salam sehat dan selamat pagi. Selamat pagi. Close dengan nyanyi-nyanyi.